3 September 2012. Jika aku tak salah ingat, anak-anak muda itu dipertemukan dalam megahnya sportarium yang begitu padat. Bersorak-sorai dengan balutan atribut kuning di alamaternya, merasakan kebanggaan akhirnya menjadi seorang mahasiswa. Beberapa dari mereka adalah anak perantauan, mempertaruhkan masa depan di bangku perkuliahan. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Semua berkumpul menjadi satu kesatuan, membangun Indonesia yang lebih berkemajuan. Pada akhirnya, kereta itu mereka putuskan berhenti di sini, Yogyakarta, tempat di mana gelar sarjana berharap segera mereka terima. Namun, pada prosesnya, menjadi mahasiswa tak semudah yang ada dalam pikiran. Banyak kerikil yang seketika jadi sandungan, yang seketika jadi penghalang. Ada banyak kaki yang kemudian harus jatuh berkali-kali, dan berkali-kali pula dipaksa bangkit untuk berdiri. Ya, begitulah kehidupan mahasiswa yang lumrah terjadi. Tugas yang menumpuk sepanjang hari, mata perkuliahan yang harus diremedi, sampai soal skripsi yang berulang diminta revisi. Mau bagaimana lagi? Inilah kehidupan mahasiswa yang sejati. Tapi tentu menjadi mahasiswa bukan hanya sekedar pahit yang didapat. Ada hati yang kemudian saling bertaut begitu erat, menghias masa kemarin dengan penuh kisah romansa kemesraan, meski akhirnya tak kunjung bersanding di pelaminan. Di gedung D itu pula, kita sering lalu lalang, kadang berlari karena telat bangun pagi, masuk kelas tapi tak dianggap hadir, telat 15 menit, tak ada kata tolerir. Mampus sudah kita dibuatnya. Semester pendek nyata di depan mata. Tak jarang, sering pula kita salah masuk kelas. Harusnya D004, malah D0011. Alhasil, malu yang didapat. Meski esoknya kembali tetap kumat. Dan toilet adalah primadona kaum laki-laki pada masanya. Sekedar membasahi rambut agar terlihat lebih bergaya. Mungkin karena belum sempat mandi pagi, atau demi menarik perhatian si doi. Jangan salah pula, toiletlah tempat penuh siasat, di mana kertas contekan tersimpan sebagai juru selamat. Maka jangan heran ketika ujian ada yang pura-pura sakit perut karena soal ujian yang ternyata tak sesuai dengan petunjuk. Sialan. Begitu kami bergumam dalam hati. Kawan di samping pula pelit untuk berbagi. Kocak sekali masa-masa itu untuk diingat ulang. Begitu rindu berkumpul di parkiran belakang. Lalu, apa kabar soal skripsi? Masih ingat skripsi kau yang dicoret berkali-kali? Tentang SMS yang tak kunjung dibalas, atau dosen yang tiba-tiba ada kelas? Lalu, kita terduduk berjam-jam di depan ruangannya. Ya, begitu lama
dan berakhir pada kalimat, "Mas, lanjut besok ya." Begitu banyak mata kuliah kesabaran yang diberikan, sampai IPK tinggi bukan lagi jadi tujuan. ACC sesederhana itu, karena teman batu sudah bosan menyapaku. Dan mungkin kita juga tak kenal satu sama lain secara menyeluruh, karena angkatan kita yang terkenal begitu riuh, atau frekuensi obrolan kita yang tak bisa sejalan, sehingga kadang hanya sebatas basa-basi dalam ruangan. Hal yang wajar terjadi, karena setiap dari kita punya karakternya sendiri. Tapi tentu itu bukan menjadi alasan untuk kita kemudian saling berjauhan. Entah di mana kalian berada sekarang, semoga tali silaturahmi kita tak kemudian menjadi renggang. Maaf untuk beberapa hal yang mungkin tak berkenan. Mohon dimaklumi dan juga dimaafkan. Sukses untuk kita semua. Mari duduk sama rata. Bukan aku, kamu, kami atau mereka. Tapi sekarang adalah kita. Dan pada intinya, tujuannya hanya satu saja, bahwa kita akan tetap jadi keluarga. Di Yogyakarta, semoga kita dapat kembali bersua ke titik nol itu dan di Taman Batu itu. 21 Mei 2020. Akuntansi UMY 2012. Jaga solidaritas.